warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Universitas Pamulang, kita dari kelompok 1 untuk matkul perencanaan SDM. Di sini kita mengundang dengan Bapak Singgih, Muhammad Singgih sebagai narasumber kita tentang materinya analisis perencanaan rekrutmen SDM, rekrutmen dan seleksi sebagai satu paket. Oke. Nah, berhubung di sini Bapak Singgih sebagai HRD di perusahaannya, kita dari kelompok 1 minta tolong dengan Bapak Singgih tentang bagaimana untuk seleksi rekrutmen seperti apa, terus perencanaan SDM-nya seperti apa, dan untuk kedepannya seperti apa. Ya, perkenalkan nama saya Mufti Pratito. Jadi saya salah satu HRD di perusahaan outsourcing salah satu di Jakarta, namanya PT Sinar Journey Suksesindo, yang sekarang sudah bergabung dengan atau bekerjasama dengan banyak perusahaan. Kalau untuk e-commerce atau startup ada Grab, ada OVO juga. Kita juga bekerjasama dengan bank seperti Bank BNI, Bank BCA. Kita juga ada kerjasama dengan cleaning service, terus juga security. Kita juga ada untuk paket ekspedisi logistik juga ada. Jadi kita juga ada banyak nih perusahaan yang bergabung sama kita. Untuk flow sendiri sih memang kita sama seperti dengan perusahaan yang lainnya. Cuman karena memang kita prosesnya ada perusahaan outsourcing, tentu aja mungkin memang ada beberapa sedikit nih flow yang berbeda. Betul. Yang paling mendetail sih itu tentang dengan perencanaan untuk SDM-nya dan untuk pengeluaran biaya budget untuk benefit atau kebutuhan karyawan itu sendiri. Kayak seperti yang kurang lebih itu. Nah, untuk flow-nya sendiri kita ada kok seperti sama. Kita ada flow pertama dari posting job. Biasanya kita posting job itu di sosial media atau mungkin di website perusahaan kita sendiri. Biasanya kita job posting, kita tanya nih klien-klien kita, perusahaan kita, partner kita yang mau mencari rekrutmen atau mencari karyawan baru. Biasanya kita kasih tahu dulu nih, kita diskusi dulu dengan perusahaan yang kerjasama, kualifikasinya seperti apa, jabatan apa saja yang dibutuhkan. Biasanya kita tektokan dulu nih sama perusahaan itu tersebut. Baru setelah nanti sudah deal, kita baru nih akan posting terkait kualifikasi yang dibutuhkan. Seperti itu kurang lebihnya sih, kayak gitu. Berarti kalau misalnya untuk seleksinya sendiri itu ditentukan dari perusahaan Pak Singgih atau dari perusahaan yang bergabung dengan Pak Singgih? Betul. Nah, kalau untuk kualifikasi tadi yang Mas Ari tanya, biasanya kita kerjasama dulu nih Mas, jelaskan dulu nih dari pihak kerjasama klien itu, ibaratnya kita disebutnya itu pihak kedua. Kita dari perusahaan outsourcing itu disebutnya pihak ke-1, untuk karyawan itu disebut pihak ketiga. Jadi kita diskusi dulu nih sama pihak ke-1 dan pihak kedua apa saja kualifikasinya. Nanti kalau udah selesai kita filtering lagi nih. Misalnya dari pihak kedua minta usia sekian, tapi untuk sekarang usia itu misalnya tidak ada nih di usia misalnya di fresh graduate biasanya kan 19 atau 19 tahunan umurnya. Tapi biasanya kita filtering bisa misalnya di umur 20 tahun, seperti itu kurang lebihnya kayak gitu. Oh, berarti permintaan ini tergantung dari kliennya. Tuh, dari klien nanti baru kita filtering, kita kasih masukan nih. Oh Pak, kayaknya kurang seperti ini. Misalnya dari gaji harus UMR regional mana, harus dari kebijakan benefitnya apa aja seperti BPJS dan lain sebagainya, itu harus dilibatkan, kurang lebih seperti itu. Terus itu kalau misalnya dari standar kelulusannya ini atau emang ada dari pihak vendor sendiri, emang ada standar untuk kelulusannya atau dari pihak kliennya Pak Singgih minta? Betul. Gini ya. Kalau untuk dari kita sih memang kita utamain pasti klien. Pasti kita bakal nanya kemauan dia seperti apa. Biasanya sih kita minimal SMA atau SMK juga menerima. Tapi ada beberapa contoh perusahaan yang kerja sama kita, dia minimal itu S1. Kayak contoh seperti perusahaan Grab Indonesia itu dia minimal S1. Terus juga untuk bank juga S1, tapi kalau untuk kayak security ataupun cleaning service ataupun logistik biasanya SMA atau SMK juga bisa. Biasanya kalau dari logistik dia minta ada pengalaman atau memiliki SIM A atau SIM C seperti itu. Kalau untuk security biasanya dari tinggi badan, terus juga postur tubuh itu biasanya dilihat sih seperti itu kalau untuk kualifikasinya kayak gitu. Oh gitu. Ini Pak, maaf nih sebelumnya kalau misal lebih ke intens, lebih ke dalam nih ke internalnya nih. Boleh. Kalau misalnya dari contoh untuk
pengerucutan kan yang pelamar ini kan banyak nih. Betul. Nah, untuk mengerucutnya ini itu gimana tuh Pak? Biasanya Step-stepnya. Oke, kalau untuk step pertamanya pasti kita bakal diskusi dulu nih sama klien. Dia mau berapa jangka panjangnya nih karyawan ini dikontrak. Kalau untuk perusahaan undang-undang di Indonesia kan minimal karyawan kontraknya 3 tahun. Ya, betul. Budgetnya 3 tahun. Berarti 3 tahun itu putus dia langsung. Betul. Kalau sekarang Suka, memang tidak suka walaupun base prestasi Betul. dia putus. betul. Biasanya kalau 3 tahun, pasca dia sudah 3 tahun ada pemutihan. Berapa lama bisa pemutihan itu? Pemutihan itu normalnya di Indonesia itu sebulan. 1 bulan. Tapi baik lagi kebijakan perusahaan. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, minimal itu sebulan. Berarti nanti dia melamar kembali. Kalau Betul. base prestasinya Melamar dia bagus, lagi, dia melamar betul. kembali. Betul, bahkan mungkin kalau memang ada opportunity untuk dia bisa ditarik jadi karyawan tetap langsung perusahaan tersebut pihak kedua, itu mungkin memang ada lagi seperti itu. Tapi biasanya itu bakal dihitung ulang lagi nih dari misalnya kan pasti kalau misalnya karyawan baru itu pas pemutihan THR-nya bakal dihitung ulang, BPJS-nya bakal baru ulang lagi, paklaringnya pun juga bakal ulang. Misalnya dia 3 tahun nih, terus dia ngelamar lagi di perusahaan yang sama, paklaringnya tidak bisa disatukan, tapi terpisah, putus istilahnya kayak gitu. Putus dalam yang 3 tahun ini. Ya 3 tahun ada paklaring, misalnya dia lanjut lagi, terus dan cuma 6 bulan, itu berarti ntar paklaring 2 cuma 6 bulan, seperti itu. Biasanya kita bakal budgetin sih, misalnya contoh nih, kalau dulu kita nih selalu pasti misalnya kalau sebelum hire orang, kita proyeksi dulu nih, dari misalnya gaji, oke misalnya kita perusahaan ini minta gaji UMR aja, Betul. let's say misalnya UMR di Jakarta 4,5, 4,5 terus ditambah BPJS kesehatannya berapa yang dibayarin sama perusahaan dan yang dipotong gaji oleh si karyawan. Betul. Misalnya contoh, kita ambil contoh BPJS misalnya selama 1 bulan 200.000, 4,7 total itu BPJS kesehatan, ditambah lagi BPJS TK misalnya 300.000, 5 juta rupiah. Nah nanti itu kan dihitung 5 juta rupiah itu nanti tetap yang akan dibayarkan adalah ke karyawan itu 4.500.000 sesuai UMR. Nah 5 juta tadi itu kita akan hitung selama 3 tahun. Misalnya contoh jadi 100 juta untuk satu orang karyawan, budget dia selama 3 tahun misalnya 100 juta. Terus kebutuhan si perusahaan A ini pengennya ada 100 karyawan, berarti 100 juta dikali jumlah karyawan yang ingin dia butuhkan. Seperti itu kurang lebih flow-nya. Berarti kalau untuk antara hubungan dengan vendor dengan klien ini sebenarnya untuk pengajuan masalah salary-nya ya kan untuk karyawan, berarti karyawan ini tetap dapat 4,5 juta yang UMR Betul, ini. betul. Berarti sebenarnya kalau enggak vendor ini ngajuin tetap 5 juta. Ya, sebenarnya gaji kita itu sebenarnya 5 juta sebenarnya Ada gitu ya. Betul. administrasinya. Betul. Bukan administrasi sebenarnya kan kalau BPJS itu kan jatuhnya asuransi yang digunakan untuk kebutuhan karyawan. Karyawan, dah. Betul. Nah, jadi memang BPJS kan tidak bisa kita terima uangnya. Betul. Kalau BPJS TK iya, Ya, karena itu pas benar. kalian resign atau karyawan resign itu nanti akan dapat uang, istilahnya itu kan tabungan yang akan kalian bisa gunakan ketika kalian misalnya berhenti bekerja dan ada jeda waktu buat mencari pekerjaan baru, kan itu kadang-kadang suka lama tuh. Bisa kita gunain itu. Nah, memang fasilitas BPJS itu untuk kesehatan apalagi tidak bisa diuangkan, tapi bisa digunakan untuk berobat, untuk ke rumah sakit. Biasanya kalau untuk gaji UMR itu vaskesnya kelas 2. Biasanya kalau untuk karena mengikuti gaji kan. Karena kan vaskes itu dilihat dari gaji dan juga kalau misalnya fase 1 biasanya itu bisa langsung ke rumah sakit, tapi kalau fase 2 biasanya ke klinik dulu, dirujuk baru ke rumah sakit, seperti itu. Terus untuk kalau di sini kan perusahaan outsourcing ya, Betul. ada perencanaan SDM. Jadi kalau misalnya orang outsourcing itu apakah ada kesempatan untuk peningkatan karir, misalnya kayak mutasi jabatan, naik jabatan atau seperti itu? Apa Karyawan karena tetap, dari mungkin outsourcing gitu, itu kan Pak. karena 3 tahun ini, Betul. apakah ada kesempatan untuk seperti itu? Bisa aja kalau misalnya contoh di dalam tahun pertama bagus nih pekerjaannya nih, track recordnya bagus, dia bakal bisa dinaikin ketika misalnya masih di usia dia masih 2 tahun kontraknya, itu masih bisa dimutasi jadi leader ataupun jadi supervisor, itu bisa. Terus bahkan mungkin kalau misalnya dari pihak kedua atau klien itu tertarik dengan si karyawan ini, itu bisa diangkat langsung oleh perusahaan si klien dan akan diputus oleh di outsourcing. Seperti itu, nanti akan ditanggung jawab semua oleh klien Jadi pihak dari keduanya. perusahaan outsourcing ini Akan melepas. perencanaan SDM itu tidak ada kemungkinan kalau kita Betul. ini bakal bisa naik karir ya gitu. Betul. Jadi nggak Bisa. kan kebanyakan ini outsourcing SDM-nya ya udah situ ngamar sebagai A, ya udah A aja gitu, tidak ada untuk jenjang karirnya gitu. Berarti ada peluang untuk dia menaikkan jabatan ya. Bisa, kalau di perusahaan outsourcing masih terbuka untuk mutasi,
promosi, bahkan demosi juga bisa seperti itu. Ya, nah intinya gitu, promosi dan emosinya itu berarti tetap Pasti ada. ada ya, Pasti ada, kayak nggak gitu. menutup kemungkinan ya. Betul. Supaya lagi mau nanya. Nanya. Proses seleksi mungkin Iya, ada sih ada satu pertanyaan. Misalkan di perusahaan Bapak tuh tahapan-tahapan dalam rekrut karyawan itu atau seleksi itu bagaimana aja, Pak? pertama ya tadi pasti yang udah saya sampaikan, yang pertama pasti kita bakal job posting nih ketika semua dari klien dan dari pihak vendor sudah setuju terkait kualifikasinya, baru kita akan posting tuh di sosial media. Misalnya contoh kita membutuhkan administrasi, yang dibutuhkan misalnya lulusan S1, laki pria boleh, terus juga batas maksimal misalnya usia 30 tahun, terus dengan pengalaman, dan biasanya dari perusahaan klien itu juga minta antara fresh graduate atau pengalaman. Itu karena bisa dibagi dua tuh. Biasanya perusahaan ada yang mau menerima fresh graduate, bahkan juga ada. Karena kan apalagi kalau misal perusahaan besar itu takut nih sama pihak-pihak atau calon karyawan yang masih fresh graduate atau yang belum lulus. Biasanya atau baru lulus karena memang belum ada pengalaman kan. Tapi biasanya perusahaan kita masih open untuk fresh graduate dan non fresh graduate. Nah biasanya dari job posting kita akan ada nih calon melamar, misalnya kita open biasanya sih kita dari perusahaan minimal dari kuotanya dulu nih yang dibutuhkan berapa. Misalnya kalau dibutuhkan 10 calon karyawan, bisa kita akan filtering dari 5. Nah dari 5 karyawan yang akan diterima itu nanti biasanya lihat dari psikotes, dari interview, itu akan nanti dinilai. Nanti kalau udah biasanya kita ambil tiga yang sudah berpengalaman, ataupun yang baru 2 kita ambil juga fresh graduate. Nanti kita tes nih dari psikotesnya sudah bagus atau belum, dari kesiapannya untuk interview sudah apa belum. Biasanya ada tes Excel, ada Microsoft yang lainnya, ada tes untuk terkait public relationnya, mungkin ada juga yang bahasa Inggris, itu biasanya ada seperti itu. Jadi ketika hasil psikotes nanti akan kita filtering lagi tuh. Nanti kalau misal dari pihak vendor bisa kita kerucutin lagi menjadi 3 kandidat. Nanti dari ketika 3 kandidat itu sudah oke dari vendor, itu akan kita lempar ke klien kita. Misal contoh ke pihak Grab, kita lempar ke dia sesuai atau enggak, itu nanti akan kita proses. Apabila misalnya sesuai, itu nanti biasanya akan sudah langsung kita proses ke penerimaan karyawan, seperti itu, dari kontrak, masalah salary, dan juga biasanya salary itu kalau misalnya kita sudah mencantumkan kualifikasinya adalah UMR, itu biasanya sudah tidak bisa dinegosiasi lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kebijakan perusahaan pihak klien, misalnya ada tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, atau uang makan, uang pulsa, itu nanti akan terpisah seperti itu. Jadi fasenya psikotes, klien sudah oke, itu akan karyawan tersebut akan kita kontrak seperti itu. Kayak gitu sih untuk seleksinya, kayak gitu. Dan pasti setelah penerima, maaf saya lanjutin, itu akan nanti ada pengumpulan berkas seperti KTP, ijazah, terus juga mungkin seperti ada seminar, ada kayak apa yang dia dapat nih selama dia kuliah, atau mungkin paklaring juga ada, kita akan kita terima pengolahan data dokumennya. Intinya di perusahaan Bapak tersebut dia untuk seleksi rekrutmennya tergantung dari klien ya. Betul. Di situ tersaring penuh dan Ya. di perusahaan outsourcing Bapak tersebut tidak menutup kemungkinan kalau untuk bisa demosi atau promosi itu ada semua Ada ya. semua, pasti Jadi ada. intinya di situ dia bisa berkembang lah ya. Betul, Jadi berkembang. dari proses seleksinya juga Betul. nggak main-main kan, Betul. tergantung klien dan butuh apa disesuaikan Betul, semuanya, SOP-nya, dan Betul. ada kesempatan demosi maupun promosi. Betul. Itu biasanya kalau di perusahaan Bapak berapa kali interview, Pak? Biasanya prosesnya kita sih 2 kali sih biasanya. Jadi dari interview oleh vendor dari perusahaan saya, nanti baru akan dilempar ke perusahaan yang meminta seperti itu, yang lagi open untuk rekrutmen kayak gitu. Oh, jadi berarti dari tempat Bapak nanti untuk dari perusahaan klien juga akan interview. Betul, karena pasti kan klien juga pengen tahu nih Mm. seperti apa sih yang calon yang kita berikan ke mereka, apakah sudah sesuai, sudah benar apakah sesuai dengan kualifikasi yang mereka inginkan, apakah benar, biasanya bakal difilter lagi kayak gitu. Terkadang pun bahkan yang sudah kita salurkan bisa ditolak oleh klien. Berarti Karena Bapak nyari keputusan- lagi dong? Nyari lagi, kita bakal cari lagi, open lagi, karena memang akan kita sampaikan ke calon kandidat bahwa tidak memenuhi Syarat. oleh dari pihak kedua tersebut kayak gitu. Oh, jadi Bapak cuman kayak nyalurin aja nih. Jadi kayak dari perusahaan Bapak, dari pelamar, Bapak yang saring dulu. Menurut dari perusahaan Bapak misalnya udah sesuai nih yang dibutuhkan dengan klien, kualifikasinya udah sesuai, Bapak ngajuin ke klien. Betul. Nah, klien akan interview lagi. Interview lagi, dia bakal cek lagi dari misalnya
skillnya bagaimana, pengalamannya bagaimana, karena mungkin kan memang klien tidak menerima langsung karyawan yang sudah kita interview, dia langsung oke kan, nggak juga, karena kan dia karyawan itu akan bekerja di klien bukan di kita. Kayak gitu. Kita Berarti hanya ada- sebagai istilahnya sebagai perantara aja kayak gitu. Berarti ada kemungkinan besar juga nggak diterima gitu ya. Ada juga pasti kemungkinan nggak diterima seperti itu sih. Tapi biasanya kalau sekali tadi kan Bapak post ke Instagram atau Betul. ke Jobstreet atau Betul. ke apa, itu biasanya pelamar itu banyak yang nganin Pak. Banyak, bahkan kadang-kadang kalau misalnya perusahaan yang kita posting untuk perusahaan ini bagus, biasanya ratusan tuh yang ngelamar. Ada Nah itu yang- gimana tuh Pak? Kan banyak banget tuh pelamar tuh Pak. kita bakal filtering lagi tuh. Pasti biasanya sih kita lihat tidak menutup kemungkinan, biasanya kita ngecek dari experience, dari lulusan mana, itu yang paling penting sih seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati misalnya kalian dari lulusan mana. Iya benar Pak. Kalau kalian memiliki skill dan experience cukup baik, ya pasti bakal tidak menutup kemungkinan juga kayak gitu. Nah dari misalnya 100 atau 150 orang, Bapak pasti baca CV-nya mereka semua. Betul, bakal kita review semua dari pengalamannya dia. Terus kita juga ada background checking. Biasanya nih kalau misalnya kayak fresh graduate, misalnya kalian nanti akan bekerja, kita akan telepon tuh ke universitas kalian. Bener nggak ini kuliah anak karyawan ini atau calon pelamar ini kuliah di universitas tersebut dengan IPK tersebut dan memiliki seminar-seminar atau memiliki pengetahuan apapun di universitasnya kayak gitu. Berarti dari 150 itu kemungkinan cuma 10 orang atau 15 orang yang bisa Tergantung kesaring. headcount nih sih, misalnya Iya. tergantung memang yang dibutuhkan. Misalnya kalau 50, biasanya kita bakal ambil 75. Biasanya kita lebihin untuk kita buffering, namanya kita sebut buff. Jadi dia istilahnya kita simpen nih. Jadi kalau misalnya 50 orang ini dari 25 tidak bersedia atau mungkin keberatan atau cuma tidak bisa hadir, kita ambil dari yang 25 cadangannya untuk kita tarik lagi seperti itu, kita tarik lagi buat proses rekrutmen kayak gitu. Dan kalau untuk sistem penggajian itu seperti apa Pak? Dari klien ke vendor atau dari klien langsung ke karyawan? Kalau penggajian dari vendor, Oh, dari kita vendor. akan tetap akan proses untuk masalah untuk penggajian akan kita yang proses, untuk mengenai pelaporan BPJS itu akan kita yang proses seperti itu. Slip gaji kita yang proses, kontrak akan kita proses semuanya dari pihak outsourcing. Klien hanya menjelaskan terkait job desk dan skop ruang lingkup pekerjaannya saja. Tapi untuk benefit karyawan dari kontrak sampai gaji yang tadi saya sebutkan itu akan diproses semua oleh pihak vendor. Kayak gitu. Jadi untuk proses administrasinya ini semuanya itu berarti vendor. Vendor yang akan mengurusi seperti Oh berarti kalau vendor itu emang sistemnya kayak gitu. ya dia jasa jadi Nah, seperti jadi itu. kayak klien ini cuman hanya terima laporan dari vendor, Betul. sekian budget yang harus dikeluarkan per Betul. bulan ini. Betul. Jadi klien tinggal bayar aja. Betul sekali, karena memang kenapa perusahaan banyak yang bekerja sama dengan outsourcing, karena memang rata-rata klien itu pengen fokus dengan operasional mereka. Kayak contoh Grab mungkin memang karena sekarang perusahaannya cukup besar, salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia, mungkin memang dia juga sudah memiliki punya kontrak karyawan yang punya karyawan tetap cukup banyak, mungkin dia juga pengen lebih fokus untuk ke operasionalnya dan tidak ada waktu mungkin untuk mengurusi karyawan baru, jadi makanya perusahaan itu tersebut bersama dengan outsourcing, karena kan memang outsourcing itu tujuannya adalah jasa untuk mengurusi benefit karyawan seperti itu, jadi agar perusahaan itu fokus dengan operasional mereka kayak gitu sih. Untuk mungkin kalau dari kawan-kawan ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut yang kurang atau gimana? jelas Ada yang kurang jelas? Udah cukup jelas sih. Cukup jelas. Dan poin-poinnya udah dapat semua. Berarti poin-poinnya udah dapat ya? Iya. Ya udah berarti gini aja. Sekian interview untuk kita Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata kita yang kurang mengenakan atau yang masuk ke internal Bapak, mohon dimaafkan. Iya Pak, mungkin memang ya semangat terus kuliahnya. Iya karena Pak, memang benar jangan biar kerja. sampai lulus Pak. Amin. Iya. Supaya nanti kalian bisa Biar jadi orang bekerja- saya Pak. bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan Bener, jadi Pak. membuat impact yang cukup besar lah. Iya, saya Jadi juga jangan pengen- berkecil hati juga, misalnya karyawan kontrak, omnibus law ataupun itu, Iya sedih Pak itu. semua juga tetap ada pasti keuntungannya, karena memang jangan berkecil hati, masih ada buat promosi, mutasi pun juga ada, jadi jangan berkecil hati, tingkatin untuk soft skillnya, hard skillnya ditingkatkan, karena memang
jangan khawatir kalian dari lulusan mana, pengalaman apa, semua itu akan dilihat ketika kalian bekerja. Itu akan semua akan Pengen banget saya kerja di perusahaan besar gitu Pak. Amin, bisa. Ya, apalagi kita masih anak kuliah gini kan, baru mau semester akhir. Saya pengen buat, jadi pengalaman kita kan belum ada. Jangan lama-lama. Iya, tapi kan kita nggak tahu nih ruang lingkup di pekerjaan tuh kayak apa gitu kan, di perusahaan-perusahaan besar gitu Pasti kan. ada kok, jadi kalian jangan berkecil hati. Misalnya kalian saya kayak Takutnya saya apalagi keterima punya belum kerja nih. pengalaman, iya. Iya, misalnya kalian kayak fresh graduate baru Iya, pertama benar. kali kerja, pasti di setiap perusahaan itu ada yang namanya training, Iya. product knowledge itu Iya. bakal ada. Jadi kalian kalau misalnya ada kesempatan untuk bekerja dan ada sesi untuk product knowledge ataupun training, diikuti karena memang itu sangat penting untuk meningkatkan upgrade diri kalian seperti itu. Pasti akan dipandu sedetail apapun itu dari job scope, job desk dan apapun itu kayak gitu. Gimana kawan-kawan? Ya, Cukup. Berarti jelas? Jelas. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya nanyanya lebih detail, Nggak apa-apa. karena kan buat pengalaman saya ke depan nih. Tuh, tapi serius nih udah kelar pertanyaannya. Ya, Udah untuk ada pertanyaan. udah gimana? mewakili semua. Iya, soalnya jawaban Bapak udah pas banget Pak. Jadi kayak step by stepnya kita udah tahu. Jadi antara klien dengan vendor ini kan yang kita tahu kita ngelamar langsung di perusahaan, tapi ternyata perusahaan ada vendor kita belum terlalu ini, baru tahu ada vendor-vendor Iya, gitu betul. kan. Oh berarti kalau vendor tuh kayak gini step by stepnya. Sama sih, semua ada psikotes, ada interview. Oh sama. Ya, Paling poinnya kalau sama. ya paling dipersiapin soal psikotesnya. iya. Kalau paling tips aja sih nih, kalau misalnya kalian nanti misal lulus, amin cepet, Amin. semua lulus cepet dan IPK bagus, persiapin tuh misalnya kalian mau ngelamar kerja, kalian harus tahu nih company yang kerjasama dengan outsourcing Iya. ataupun perusahaan itu, culture-nya gimana, terus konsep seperti apa, produk yang dijual seperti apa, kalian cari tahu. Terus abis itu kalian belajar logika tesnya seperti apa, terus step-step secara interview, kalian bagaimana ketika dengan rekrutmen harus bersikap seperti apa, terus ketika kalian bertemu dia harus Iya. menyapa terlebih dahulu, seperti itu sih. Siapin semuanya hal yang kalian ketika kalian interview, siapin dari malam, dari pagi sebelum kalian interview, persiapkan semuanya seperti itu sih. Satu lagi Pak nih Pak, ada tips-tipsnya nggak Pak Boleh. buat company yang kita kan nggak tahu nih di luar sini nih gimana nih tips-tips company ini benar atau enggak? Biasanya kita dicek dulu nih. Tips-tipsnya gimana buat nih perusahaan ini benar atau enggak, ini benar atau enggak, ini benar enggak gitu kan. Biasanya kita lihat dulu nih dari Legalitasnya dia. Betul. Biasanya kita lihat nih, kalau misalnya kalian dengan perusahaan baru atau perusahaan lama, kalian lihat dulu nih track recordnya selama 3 atau 5 tahunnya ke belakang. Oke. Kalian cek dia bagus nggak sih grow up-nya, dia rekrutmennya bagus nggak sih. Kalau perusahaan makin banyak rekrutmen dan makin banyak produk yang dia jual, itu sudah dipastikan perusahaan itu akan maju. Seperti itu, kayak misalnya Grab, Shopee, dan sekarang atau mungkin bank-bank sekarang tuh BUMN mungkin sekarang memang cukup bagus sih kayak gitu tipsnya. Dan juga kalian harus lihat culture-nya, terus harus misalnya rata-rata perusahaan sekarang harus mempersiapkan bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris pun itu juga salah satu bahasa yang mungkin Internasional. prioritas Prioritas lah, udah biasa lah. lah. Jangan Kalian bahasa harus Arab ya, persiapan Pak? gitu. Iya. Harus siapin jangan bahasa kolbu. Oh, iya. Tapi bahasa Inggris harus siapin. Ini bahasa hati. Iya, itu. Bahasa hati susah ya Pak. Sebenarnya juga bisa kayak gitu. Jadi memang harus siapin sih kayak gitu. Yaudah, oke. Oke, cukup. Oke. Oke, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.